Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan yang begitu banyak. Salawat dan salam semoga tercurah limpah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan semua orang-orang yang selalu istiqomah memegang sunnah-sunnahnya sampai hari akhir nanti. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini di bulan Ramadan yang ke-13, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kekuatan kepada kita semua, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dan kemudahan dalam segala urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita akan melanjutkan kajian kita. Pada kesempatan yang lalu kita masih membahas berkaitan atharul ma'asi atau pengaruh kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi silakan nanti catatannya dilengkapi ya, dilengkapi ya. Nanti di akhir akan Ustaz cek ya, catatannya lengkap atau tidaknya ya. Ya nanti insyaallah bisa di akhir nanti ada pengecekan catatan selama kajian di bulan Ramadan ya. Yang catatannya berserakan dan tidak jelas, maka cepat-cepat untuk disalin, ditulis kembali dan digabungkan. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan antum itu serius atau tidak, teliti atau tidak, fokus atau tidak, butuh atau tidak. Itu dilihat dari akhir nanti catatannya. Jadi para penuntut ilmu itu seperti itu. Ilmu sedikit apapun itu tercatat rapih ya. Jadi antum jangan mengaku penuntut ilmu kalau nyatet saja masih nggak jelas dan asal-asalan. Itu namanya bukan penuntut ilmu. Jadi penuntut ilmu itu punya catatan yang jelas. Ketika ingin diulang, maka dia bisa mengulang dari awal sampai akhir. Poin yang selanjutnya, wa minha ya, masih berkaitan dengan pengaruh maksiat. Annahu yansalihu minal qalbi istiqbahuha. Bahwasannya orang yang bermaksiat kepada Allah dan terus-menerus dia bermaksiat kepada Allah, yansalihu itu bisa lepas minal qalbi, dari hati ya, akan lepas dari hati. Apa yang lepas? Istiqbahuha ya. Istiqbah itu kan kejelekan ya, kejelekan.
Maksudnya apa? Maksudnya adalah dia akan menganggap maksiat itu, ya, atau tidak menganggap maksiat itu perbuatan yang buruk. Ya, perbuatan yang buruk. Dia tidak menganggap itu. Ya. Jadi di hatinya itu ya ini biasa-biasa saja gitu. Biasa-biasa saja. Jadi rasa takutnya, rasa penyesalannya itu akan lepas, akan copot dari hatinya. Sehingga menganggap maksiat itu sesuatu yang biasa. Sesuatu yang biasa. Orang beriman itu melihat maksiat seperti seseorang yang berada di bawah kaki gunung. Kemudian gunung itu akan meletus. Ya. Misalkan kita berada di bawah kaki gunung dan gunung Selamet misalkan, gunung Selamet itu akan meletus. Maka apa yang dirasakan? Yang dirasakan adalah kepanikan dan rasa takut. Manusiawi. Ya, manusiawi. Ketika melihat lahar, ya. Lahar menyembur dari apa? Dari gunung atau mungkin wedus gembel, ya. Tahu wedus gembel? Ya. Awan yang hitam, pekat dan panas, ya kan. Itu misalkan berjalan ke satu kampung, maka hal yang wajar sebagai manusia pasti merasakan cemas dan takut. Ya. Cemas dan takut. Diibaratkan seperti itu, orang yang melakukan perbuatan dosa atau melihat perbuatan maksiat atau perbuatan dosa, orang beriman melihat sesuatu yang menakutkan. Tapi beda ahli maksiat. Orang-orang fasik atau ahli maksiat melihat dosa, melihat perbuatan ingkar kepada Allah itu seperti lalat yang hinggap di hidungnya atau hinggap di mukanya. Ketika seseorang sedang duduk atau sedang berjalan, kemudian ada lalat hinggap di hidungnya atau di mukanya, maka cukup dia hanya menggerakkan tangannya agar lalat itu pergi, cukup saja. Ya. Dengan santai dan biasa. Gitu ya. Jadi orang beriman melihat maksiat sesuatu yang menakutkan, ahli maksiat, orang-orang fasik melihat maksiat itu sesuatu yang biasa. Kenapa dia melihat sesuatu yang biasa? Karena tadi yansalihu wa hu annahu yansalihu min qalbi istiqbahuha, karena dicabut, ya, dilepaskan, ya, rasa, ya, rasa yang ada di dalam hatinya itu dilepaskan, sehingga dia menganggap itu sesuatu hal yang biasa saja. Itu ya. Itu biasanya maksiat kalau sudah dilakukan berkali-kali, berulang-ulang, sehingga dia menjadi terbiasa. Fatasiru lahu adatan, kemudian maksiat itu menjadi sesuatu hal yang biasa atau kebiasaan. Ya. Jadi pertama dari hatinya dulu menganggap biasalah, itu memang biasa dilakukan. Kedua akan menjadi sesuatu yang terbiasa dilakukan. Gitu ya.
Itu perbuatan maksiat atau perbuatan dosa. Fala yastaqbihu min nafsihi, maka dia tidak peduli, ya, min nafsihi dari dirinya, ru'yatun nas, dipandang oleh manusia, dilihat oleh manusia, nggak peduli. Gitu ya. Udah nggak peduli lagi. Saya mau berbuat ini ya terserah saya, apa urusannya sama kamu gitu ya. Lu gua gitu. Terserah saya. Saya mau mabok, ya terserah saya. Apa urusannya kamu ngelarang-larang, nah itu. Itu kalau seseorang sudah sampai ke tahap seperti itu berbahaya sekali. Ya. EGP, tahu EGP? Emang gue pikirin gitu. Udah EGP itu. Udah nggak peduli. Ya. Kalau bahasa sekarangnya apa? Bodoh amat ya. Bodoh amat ya. Ada orang nasihatin jangan maksiat terus, bodoh amat, terserah urusan saya. Apa urusannya sama kamu? Ya kan? Benar nggak kalau seperti itu? Kalau seseorang mukmin ya, punya orang Islam punya sikap seperti itu, benar apa tidak? Tidak. Kenapa? Kamu yang mabuk, kamu yang zina, kamu yang maksiat, kamu yang judi, kamu yang ini dan itu, tapi akibatnya yang dapat siapa? Semuanya. Benar nggak? Semuanya. Kalau longsor datang siapa milih-milih? Hari ini mau longsor, tolong orang-orang yang suka sholat minggir dulu, gitu? Kan enggak. Ya longsor, yang maksiat kena, yang rajin sholat juga kena. Jadi seperti itu ya. Jadi hati-hati kalau orang sudah emang gue pikirin atau bodoh amat, itu penyakit hati yang sangat besar, bahaya. Kalau seseorang sudah tidak peduli lagi dengan pandangan manusia. Kita itu kan minimalnya tidak berbuat maksiat karena manusia, itu udah bagus. Kenapa kamu nggak mencuri? Takut dilihat oleh manusia. Lumayan itu, ya kan? Kamu kenapa nggak zina? Takut ketahuan sama bapak dan ibu. Bagus kan? Bagus itu. Kamu kenapa nggak judi? Takut dimarahin bapak dan ibu. Nah, itu bagus. Meskipun masih karena meninggalkan sesuatu, masih karena manusia. Kalau kita belum bisa meninggalkan sesuatu kejelekan karena Allah, minimalnya kita meninggalkan kejelekan karena manusia. Paham ya? Ya. Wala kalamahum, dan enggak peduli ucapan manusia, udah enggak peduli. Terserah saya mau disebut sebagai berandalan atau pezina, tukang mabok atau tukang judi online, terserah orang mau bilang apa. Yang penting saya happy dan senang melakukannya. Itu bahaya. Kalau sudah seperti itu sangat bahaya. Ya. Karena normalnya manusia, berarti itu kan rasa malunya sudah hilang. Maka yang paling bahaya itu ketika seseorang sudah tidak punya rasa malu. Itu bahaya sekali. Ya. Gimana hadisnya? Muhammad. Ada kan? Hadis arba'in. Gimana bunyi hadisnya? Fadil? Ya. Idza lam tastahi fasna masid. Kalau kamu enggak malu, berbuat sesukamu. Kalau enggak malu. Tapi kalau malu, jangan. Ya. Jadi di antara mahkota kemuliaan seorang mukmin adalah mempunyai rasa malu. Ya, mempunyai rasa
rasa malu. Ya. Malu itu harus ditempatkan pada tempatnya. Antum kalau berbuat salah, antum kalau maksiat ya malu. Tapi kalau berbuat baik jangan malu. Ya, apa? Jangan malu. Kalau berbuat baik berani, jangan malu. Jangan dibalik. Maksiat enggak malu, berbuat baik malu. Ya. Nah, terus wahada inda arbabil fusuk. Dan ini ya yang dimiliki oleh arbabil fusuk, yaitu pemuka-pemuka orang-orang fasik. Ya, pemuka-pemuka orang-orang fasik. Huwa ghayatut tahattuk wa tamamul ladzat. Dia menginginkan apa? Tujuannya adalah ya, ghayatut tahattuk, yaitu tujuannya adalah ya, tidak peduli kepada manusia, wa tamamul ladzah, dan menginginkan sempurnanya kelezatan menurut orang ahli maksiat. Ya. Jadi kalau orang sudah tidak punya rasa malu dan maksiat menjadi sesuatu kebiasaan, dan bahkan dia tadi nggak peduli urusan manusia mau bilang apa, manusia mau lihat, manusia nggak lihat, terserah. Yang penting saya berbuat maksiat seperti itu. Itu adalah ya yang dimiliki ya tujuan yang dimiliki oleh para pemuka orang-orang fasik. Tahu ya fasik ya? Ada mukmin, orang yang beriman kepada Allah. Ada munafik yang tidak jelas, mukmin enggak, ya, kafir enggak, kufur tak. Tapi mereka kufur. Ngaku beriman ketika dengan orang beriman, ngaku iman ketika dengan orang kafir, ngaku kafir. Itu orang apa? Orang munafik. Orang fasik itu ahli maksiat. Ya. Sholat enggak, puasa enggak, zakat enggak, maksiat terus-terusan gitu ya. Ngakunya Islam gitu. Ya, ngakunya orang-orang fasik itu ya, tujuan tertingginya orang-orang fasik adalah apa? Ya. Dan kelezatan yang paling tinggi ketika mereka sudah enggak peduli dengan ucapan orang, enggak peduli dengan penglihatan orang, dilihat atau tidak, dan itu sudah menjadi kebiasaan. Gitu ya. Hatta yaftakhiru ahaduhum bil ma'siyat. Sampai apa? Sampai mereka itu bangga dengan maksiatnya. Nah, itu lebih parah lagi nih. Ya. Berawal dari hatinya sudah enggak peduli karena dicopot oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian menjadi kebiasaan dan enggak peduli urusan manusia, mau bilang apa, mau dilihat atau tidak, ya. Kemudian mereka akan bangga dengan kemaksiatannya. Ya. Coba antum lihat di media sosial, orang sudah bangga dengan perbuatan maksiat. Ada konten yang mabuk-mabukan, ada. Ya kan? Konten mabuk-mabukan. Ya. Ada konten maksiat-maksiat yang lain lah. Bangga dengan perilakunya, bahkan pengen ditonton orang banyak. Itu kan bentuk apa? Bentuk bangga dengan maksiatnya. Normalnya orang beriman itu kalau melakukan maksiat kan, ya Allah jangan sampai
diketahui oleh orang tua, orang ini dan itu, gitu kan? Taubat kepada Allah. Tapi orang fasik ini tadi, mereka ingin diketahui. Bangga dengan perbuatan dosanya. Ya. Kalau bisa mabuk 5 botol, bangga dia. Kamu baru 1 botol aja cemen. Nih lihat saya mabuk 5 botol. Habis itu kejang-kejang masuk rumah sakit, modar. Mati kan? Baru tahu rasa ketemu malaikat tuh di alam kubur. Nggak usah nunggu orang pergi dari kuburan, dia udah diinjek-injek. Karena saking sombongnya berbuat dosa. Wa yuhadditsu biha, dan dia menceritakan malam ya'lam annahu amilaha. Ya. Kepada siapa saja ya orang yang belum mengetahui dia telah melakukan sesuatu. Fayaqul ya fulan, wahai saudaraku, ya, amiltu kada wa kada. Aku telah berbuat ini. Jadi dia bangga. Tahu enggak, tadi malam aku habis mabuk nih, habis 3 botol. Gitu ya. Tahu enggak tadi malam nih aku habis zina sama si Siuk. Apa si siapalah gitu ya. Ya. Jos gitu kan. Murah. Ya, 50.000. Bangga dengan perbuatan dosanya. Tadi malam menang judi nih. Punya duit 5 juta menang judi. Ya. Bangga dengan kemaksiatan. Ya. Wa hadza darbu minan nasi la yu'afun. Dan ini termasuk jenis manusia yang tidak akan diampuni oleh Allah. Jadi kalau ada jenis manusia kayak gini nih, yang bangga dengan kemaksiatannya, perbuatan dosanya, dia menceritakan kepada orang lain, ini jenis orang yang tidak akan diampuni oleh Allah. Wa yasuddu alai tariqut taubah, dan terhalang, tertutup dari jalan-jalan taubat. Biasanya orang kalau sudah kayak gini, matinya su'ul khatimah. Ya. Matinya apa? Su'ul khatimah. Mati dalam kejelekan. Orang itu mati kan sesuai dengan apa? Amalan yang paling banyak yang dia lakukan. Kalau antum ahli sholat, insya Allah matinya lagi sholat. Insya Allah. Ya. Kemarin ada di Jakarta atau di mana itu ada seorang kiai ya, sedang mengajar kayak gini, ya. Kemudian tiba-tiba meninggal di tempat. Karena dia memang seorang kiai, seorang guru, mengajar setiap hari. Kalau orang sukanya zina, ya tidak jauh-jauh, insya Allah dia matinya juga akan sedang berzina. Ya. Kalau tukang mabok, siapa yang tukang mabok kan matinya lagi minum oplosan kan? Minum oplosan, anak muda, sekarat, mati. Ya. Orang yang suka ngetrek, suka balap motor, matinya lagi apa? Kebanyakan. Ya lagi gini, jeder, nabrak pohon, sekarat di tempat, mati. Ya kan? Ya. Orang yang banyak berzikir, insya Allah matinya akan banyak berzikir. Subhanallah, subhanallahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Yang ahli Quran suka murojaah ya di Palestina. Ya, anak-anak muda yang kena bom, beberapa anak muda udah nggak sadar kena bom, tapi mulutnya masih bunyi terus murojaah.
Murojaah terus bunyi terus sampai ke rumah sakit, sampai meninggal masih bunyi aja. Meninggal selesai sudah. Ya. Kenapa? Ahli murojaah. Ya, yang parah itu ahli tidur itu. Yang ahli tidur, ahli ngantuk, nah itu mungkin lagi ngantuk, geser dikit kepalanya, jedat, lah, los, udah hilang nafasnya. Yang suka banyak tidur, ya, lagi tidur ngorok, mati. Ya, mending lah daripada lagi maksiat kan, mendingan lagi tidur atau lagi ngantuk. Kalau nggak lagi ibadah minimal kan kita lagi tidur, ya. Kemudian meninggal. Seorang mujahid yang berperang di jalan Allah, insya Allah meninggalnya di medan tempur. Ya. Meskipun nggak semua, itu kan ahli sedekah. Ya. Jadi semuanya tergantung amalan kita. Gitu ya. Jadi gitu. Watu gelaku anhum abwabuha, dan tertutup pintu-pintunya fil ghalibi. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati mu'afa illal mujahirin. Semua umatku itu akan diampuni oleh Allah. Pintu taubat itu sangat luas. Kecuali al-mujahirin, orang-orang yang terang-terangan berbuat dosa. Siapa itu? Wa inna minal ijhar, dan di antara bentuk ya ijhar, ayasturallahul abd, Allah menutup seseorang, ya, seorang hamba. Maksudnya ditutup oleh Allah maksiatnya, orang nggak ada yang tahu. Summa yusbihu, kemudian di pagi hari, ya, yafdahu nafsahu, malah dia membuka, ya, membeberkan perbuatan dosanya. Tadi malam saya berbuat ini, tadi malam saya. Padahal Allah sudah menutupi. Dia pagi hari malah menceritakan. Wa yaqul ya fulan, wahai fulan, amil tu yauma kada wa kada. Aku hari ini telah berbuat ini kada wa kada. Fayahtaku nafsahu, dia telah menelanjangi diri sendiri dengan perbuatan maksiatnya tadi. Wa qad bata, ya, dan Allah telah, ya, menutup, ya. Allah Subhanahu wa taala menutupnya. Menutup pintu taubatnya. Itu ya, jadi perbuatan maksiat itu sangat berbahaya karena bisa menjadi kebiasaan. Ya, bisa menjadi kebiasaan. Kalau sudah menjadi kebiasaan, itu yang sulit hilangnya. Jadi kalau sudah kebiasaan itu sulit hilang. Ya. Wa minha, dan selanjutnya, anna kulla ma'siyatin minal 'asi fahiya mirathu an ummati minal ummami, ya, bahwa semua maksiat itu adalah warisan dari ahli maksiat, umat-umat allati ahlakahallah, yang Allah hancurkan azza wa jalla. Jadi maksiat-maksiat yang ada itu adalah warisan dari umat-umat, orang-orang yang melakukan maksiat di zaman dahulu. Misalkan falutiyah, ya, perilaku homoseksual. Perilaku apa? Homoseksual. Ya. Baik itu lesbiannya, perempuan sesama perempuan,
Ya. Baik itu gaynya, ya, laki-laki sama laki-laki, ya. Laki-laki sama laki-laki. Kalau di Indonesia sebutnya apa? Homo ya. Gampangannya homo gitu. Sesuka sama jenis. Lesbian, gay, biseksual. Biseksual itu berarti suka kedua-duanya. Ke laki-laki suka, ke perempuan suka ini. Maruk ya. Lihat laki-laki seneng padahal dia laki-laki. Lihat perempuan juga seneng. Tambah transgender. Ya. Tadinya laki-laki berubah jadi perempuan dengan operasi plastik, ya. Operasi plastik. Yang tadinya perempuan jadi laki-laki dengan operasi plastik. Yang tadinya laki-laki jadi perempuan ditambahlah, ya. Yang tadinya perempuan jadi laki-laki, ya begitu. Dengan operasi plastik. Sekarang jangan tertipu, ya. Jangan apa? Tertipu. Ada kan kisah seseorang yang menikah, ternyata laki-laki. Ternyata apa? Laki-laki. Itu kejadian di beberapa tempat. Jadi sudah akad, kemudian bahkan malam pertama, gitu ya, malam pertama. Nah, ketahuan ketika malam pertama itu, ya, ketahuan ternyata laki. Waduh, ya Allah ya Rabbi. Udah hajatan, serahan ya. Udah bawa kambing, bawa lemari, bawa sofa, bawa mesin cuci, bawa ini dan itu, uang dapur dan yang lainnya, hajatan. Di laki-laki, duanya laki-laki ya. Kondangan, orang udah pada tahu, nikahan, ya. Ternyata laki-laki. Di Indonesia, bukan di Thailand. Di Indonesia. Terjadinya di Indonesia itu, ya. Maka harus hati-hati, ya. Kalau mau nikah jangan sekedar seradak seruduk kayak banteng ngamuk, ya. Sing penting wadon. Ternyata laki-laki. Maka harus jelas pelantarannya. Kalau mau nikah harus jelas, jangan asal nemu samping jalan, ya, nemu di kuburan, gitu, kuntilanak atau sindel bolong, ya. Harus jelas keluarganya siapa, dari mana, bapak ibunya, sekolahnya di mana, orangnya seperti apa, ya, gitu. Jangan asal seredak seruduk, ya. Paham ya? Di zaman sekarang seperti itu. Mirasun an qaumil Lut. Perilaku homoseksual itu adalah warisan dari kaum Lut. Bukan dari Nabi Lut, kaumnya yang membangkang. Ya. Warisan dari kaumnya Nabi Lut alaihissalam. Mereka suka dengan sesama jenis, dan ini adalah penyakit, ya. Tapi insya Allah kalau di sini nggak ada ya. Normal insya Allah, ya. Apa ada? Insya Allah nggak ada, ya. Warisannya kaum Nabi Lut alaihissalam. Dan ini tidak normal. Ya. Karena Allah itu secara logika kan sudah jelas. Ya. Allah itu sudah menciptakan berpasang-pasangan. Tangan kanan ada tangan kiri. Kaki juga sama, sandal juga sama.
perempuan ya dengan laki-laki, laki-laki dengan perempuan. Itu kan pasangannya. Ya, pasangannya seperti itu. Kalau dipaksakan ya. Kalau dipaksakan itu ya tidak jadi, ngerusak. Akan merusak. Yang anehnya ayam saja nggak mau dengan ayam sesama ayam jantan. Kasih tahu Ustadz, kalau antum pernah melihat ayam jantan nyeruduk ayam jantan, kasih tahu. Ada nggak ngol pencinta ayam? Ayam goreng itu. Nggak ada kan? Kambing nggak ada. Ya. Kambing tidak ada. Hewan nggak ada yang suka sesama sama jenis. Manusia tapi ada. Ya. Jadi kalau dipaksakan ya rusak tatanan kehidupan. Tujuan pernikahan adalah apa? Memberikan kebahagiaan. Agar punya keturunan. Apakah kalau menikah sesama jenis itu akan ada keturunan? Ada enggak, Muhammad? Keturunan dari mana? Gimana caranya? Kecuali bayi tabung ya. Oh sekarang kan bisa ini bisa itu. Mempersulit diri. Terus kalau dia misalkan ngambil anak adopsi ya. Adopsi anak. Ini laki-laki sama laki-laki, apalagi di Thailand udah legal ya. Menikah sesama jenis. Laki-laki sama laki-laki ngadopsi anak. Lah terus anaknya mau bilang bapak dan mamanya kemana? Dua-duanya laki-laki bilangnya Pak, yang satu Pak, bapak-bapak itu. Iya kan? Yang bingung anaknya, ini bapak mana, ibu mana? Ya. Karena dua-duanya sama-sama laki-laki. Minta uang ke bapak, minta jajan ke bapak, dua-duanya bapak. Yang nganter sekolah bapak, yang kerja jadi kuli bangunan bapak. Yang di rumah nyuci piring dan masak bapak juga. Karena dua-duanya bapak. Gitu ya. Ini apa? Warisan dari umat kaumnya Nabi Lut. Wa ahdul haq, mengambil yang hak. Bizaidin, dengan apa? Dengan tambahan. Wadaf'uhun bin naqis, dan membayar dengan kurang. Mengurangi timbangan. Ya. Itu juga termasuk warisan kemaksiatan. Mirasu qaumi Syu'aib, warisan dari kaum Nabi Syu'aib. Wal ulu fil ardi, sombong di muka bumi, bil fasidi, dengan merusak. Mirasu an qaumi Fir'aun, itu adalah warisannya dari kaum Fir'aun. Jadi kalau ada penguasa zalim, ya. Kalau ada apa? Penguasa zalim, mengkorup uang rakyat, menyengsarakan rakyat, didorong-dorong terus anaknya pengen jadi wakil presiden. Ya. Menyengsarakan rakyat, menyusahkan rakyat, yaitu dia mengikuti apa? Warisan dari Fir'aun. Fir'aun modern. Tidak boleh sebut nama ya. Fir'aun modern. Harus hati-hati. Rakyat susah, dia senang. Rakyat miskin, dia kaya. Ya.
Rakyat nangis, dia cekakak cekikik enak di rumahnya. Rakyat kelaparan, dia kenyang, serba ada. Anaknya kemana-mana pakai pesawat jet, ya, pergi kemana-mana. Nggak tahu tuh anak siapa. Anaknya Fir'aun kali ya. Wa takabburu wa tajabbaru. Takabur, sombong, congkak, angkuh. Mirasu qaumi Hud, itu adalah warisan kaum Nabi Hud alaihissalam. Ya. Fal'asi la basa thiyaba ba'di hadhil umam. Orang-orang yang bermaksiat itu telah memakai pakaian umat-umat ini. Wahum a'da'ullah, mereka itu adalah musuh-musuh Allah. Wa qad ruwiya Abdullah bin Ahmad fi kitab az-Zuhdi li abihi an Malik bin Dinar qala auhallahu ila nabi min anbiya'ihi bani Israel. Allah mewahyukan kepada para nabi kalangan Bani Israel, ya, agar mengatakan kepada kaumnya, la yadkhulu madakhila a'da'i. Janganlah kalian masuk ke tempat-tempat musuh-musuhku. Ya, tempat-tempat peninggalan orang-orang ahli maksiat. Ya. Wala yalbisu malabisa a'da'i, dan janganlah kalian memakai pakaian-pakaian yang dulu dipakai oleh musuh-musuhku ahli maksiat tadi. Ya. Makanya kan ada larangan ke tempat-tempat yang dimurkai oleh Allah kan, dihancurkan. Zaman Nabi Lut, Nabi Soleh dan yang lainnya, itu kan ada larangan agar tidak berlama-lama di tempat itu. Kalau lewat suruh cepat. Tapi zaman sekarang malah foto, jadikan tempat rekreasi kan. Malah senang di sini dulu Nabi Lut dihancurkan, di sini dulu, ya sekedar untuk sejarah ya nggak apa-apa. Cuman ya cepat-cepat, nggak usah lama-lama, malah senang di sana. Ya. Nanti ketularan. Ya. Yang tadinya cowok ketika masuk sana, keluar jadi melambai, tulang lunak. Di sini nggak ada tulang lunak kan? Paham ya? Terus apa? Wala yarkabu maraqib a'da'i, dan janganlah menaiki tunggangan-tunggangan musuh-musuhku. Wala yut'imu mata'im a'da'i, jangan memakan makanan musuh-musuh. Fayakunu a'da'i kamahum a'da'i, maka mereka akan menjadi apa? Musuh-musuhku. Ya. Jadi jangan ngikut-ngikut, ya. Tidak boleh apa yang namanya tasyabuh gitu ya. Tidak boleh tasyabuh. Misalkan orang Yahudi pakaiannya kayak gimana, ya kita nggak boleh bertasyabuh kepada mereka. Itu ya. Gaya rambut, ya. Gaya jenggot, orang Yahudi kalau jenggotnya dikepang. Ya. Orang Islam ya jangan. Wa fi musnad Ahmad bin hadis Abdullah bin Umar anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol bu'itsu bisayf baina yaday sa'ah. Aku diutus dengan pedang di depanku hari kiamat. Maksudnya sebelum hari kiamat. Nabi Muhammad diutus sebelum hari kiamat dengan pedang. Ya. Hatta yu'badallahu wahdah, sampai apa? Ya. Mereka sampai Allah Subhanahu wa taala disembah dan tidak menyekutukan Allah. Wa ju'ila, dan dijadikan rizkiku tahta dilli ramhi, di bawah naungan tombak. Wa ju'ila, dan dijadikan kehinaan wasigharu
Dan rendah alaman khalafa amri, siapa yang menyelisihi perintahku. Wa man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa tasabbuh mengikuti satu kaum, maka termasuk dari golongan mereka. Jadi kalau kita ngikut-ngikut orang-orang kafir dengan cara bicara, cara berjalan, cara berpakaian, maka kita juga termasuk dari mereka. Paham ya? Ya. Itu namanya tasyabuh. Ya. Kita tasyabuh kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kita ikuti adalah Rasulullah. Ya. Nabi Muhammad. Kalau tidak bisa semuanya, ya jangan ditinggalkan semuanya. Ya. Misalkan Rasulullah cara berpakaiannya pakai imamah, sorban, jubah, pakai celak gitu ya. Kita nggak bisa, ya. Maka berpakaianlah dengan pakaian yang pantas, yang ada di negerinya. Ya pakai sarung, pakai celana yang pantas, ya. Pakai baju koko, pakai kaos yang pantas seperti itu. Jangan kaos tulisannya metal, tengkorak, dan macam-macam ya. Atau satanik. Ya, setan itu, anak setan memang. Ya, satanik, setan ya kan. Ya. Jadi pakaian-pakaian yang sewajarnya. Peci ya yang apa? Yang sewajarnya yang pantas. Ya, yang pantas karena tidak semuanya bisa dipakai di satu negeri kan. Coba misalkan Fadil keluar dari sini pakai topi koboi yang gede itu. Pakai baju koko sama sarung. Seorang kapan mulainya, obatnya habis apa gimana gitu kan. Ya yang cocok-cocok aja yang di negara kita biasa dipakai seperti itu, ya. Mungkin antum kalau ke Saudi ke sana ya, orang nggak ada yang pakai sarung gitu kan. Ya pakai jubah gitu kan. Gitu, pakai jubah. Jadi disesuaikan yang kira-kira pantas. Ya. Tapi yang paling penting adalah mengikuti akhlak Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai penampilan sudah Islami ternyata kelakuan tidak Islami. Ya. Pakaian Islami, mata jelalatan. Ya kan? Mata jelalatan. Itu kan mengkhawatirkan. Pakai songkok, baju koko, jubah lagi, bawanya Quran. Perempuan lewat sweet. Bukan yang ngaji malah. Ya. Jadi ya, pakaian yang kita pakai, peci yang kita pakai, sarung yang kita pakai itu semuanya mudah-mudahan bisa menyadarkan kita, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan di setiap tempat, setiap waktu ada apa? Ada pakaian yang cocok, ada yang pakaian tidak cocok. Untuk misalkan di majelis ilmu kayak gini, sebenarnya sah-sah saja pakai kaos saja. Kaos, celana panjang, nggak usah pakai peci, cocok aja. Cuman kurang pas gitu kan. Karena majelis ilmu seperti itu ya. Jadi man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Ya. Jadi harus didefinisikan dan jangan mudah mengecap orang tasabuh ini kayak orang kafir. Tidak mudah juga seperti itu kecuali sudah ada dalilnya seperti itu ya. Kecuali sudah ada dalilnya. Nah, sampai sini dulu, insyaallah kita akan lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kemudahan
dan keberkahan dalam segala urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa kelas Itqon catatannya nanti malam dikumpulkan. Yang kelas Itmam dan Atfal berarti nanti tanggal berapa? Tanggal 18 malam catatannya dikumpulkan. Yang belum lengkap dilengkapi dari awal sampai akhir. Kalau bisa punya buku khusus, beli buku yang paling bagus, jangan buku-buku apa itu sidu itu biasanya dibuang. Tapi beli buku yang bagus, yang tebal nih gini. Yang covernya juga tebal. Khusus untuk tausiah. Selama 4 tahun di sini ngumpul tuh semua tausiah. Ya. Kalau habis beli lagi ya. Itu menjadi catatan berharga ketika antum nanti sudah 20 tahun ke depan, 30 tahun ke depan. Oh, ternyata ada catatan gini nih, nasihat ini, nasihat ini, nasihat ini, nasihat. Itu bisa dibukukan. Bisa apa? Bisa apa? Dibukukan. Antum tulis dijelaskan lagi, ya. Kan bisa disarah, kan bisa dijelaskan. Misalkan tanggal sekian, bulan sekian, Ustadz ini menyampaikan ini dibuat. Itu bisa dijadikan satu buku. Judulnya Nasihat Ustadku, gitu kan? Nasihat apa? Nasihat Ustadku selama di pondok. 4 tahun coba bayangkan. Apalagi kalau sebenarnya kalau antum mondoknya 6 tahun, 7 tahun, wah itu sudah berjilid-jilid tuh. Cuman kan sayang kadang-kadang kurang perhatian, makanya dari sekarang diperhatikan masalah catatan-catatan ngaji, catatan apa? Tausiah itu dicatat ya, catat. Suatu hari nanti barangkali menjadi buku ya. Judulnya Nasihat-nasihat dari Ustadku gitu. Penulis Muhammad. Bestseller. Terjual berapa juta eksemplar. Ya kan? Manfaat. Jadi manfaat. Apalagi nanti 10 tahun Ahmad ilmunya udah tambah banyak, tambah dijelasin lagi. Oh, tambahlah banyak itu. Ya. Ya. Jadi seperti itu. Manfaat kenapa catatan itu harus ngumpul jadi satu. Dan semua tausiah yang ada di pesantren dicatat. Biar apa? Manfaatnya banyak. Ya, syukur-syukur jadi buku tadi kan. Ada orang ya yang mencatat ceramah Ustadz Abdul Somad. Jadi buku tebel. Ceramah Ustadz Abdul Somad. Itu ya. Itu namanya orang kreatif tuh. Ya. Jadi dia lihat YouTube-nya materi apa, dia tulis. Wah, jadi buku judul ceramah Ustadz Abdul Somad. Gitu. Itu namanya orang yang kreatif. Jadi jangan cuman masuk telinga kanan, kabur ke telinga kiri. Mending kalau keluar ya, kalau keluar kan bisa pelan-pelan. Tapi ini kabur. Kalau kabur cepat-cepat kan, lama-lama. Kenapa? Karena ilmu itu kalau tidak dicatat seperti binatang buruan yang tidak diikat akan cepat hilang. Kalau sudah hilang sulit dicari. Coba hewan buruan, ya. Kalau sudah hilang sulit dicari itu. Sulit dicari. Begitu juga ilmu yang sudah disampaikan, kalau mengandalkan otak kita, memori kita, kita bukan Imam Nawawi dan Imam Syafi'i, ya. Bukan kan? Ya Ustaz yakin ya bukan. Kadang-kadang suruh diulang kembali apa yang disampaikan 1 jam, 2 jam kemudian sudah hilang. Nah itulah pentingnya apa? Pentingnya mencatat. Itu ya, pentingnya mencatat. Taib nahtam bi qiraatil hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapan hataman ya? Taman Fadil. Aden.